Allah. Atau tentang hakikat keberadaan Allah yang dilembagakan. Itu adalah agama. Jadi adalah persepsi manusia tentang Allah atau hakikat pencarian manusia tentang Allah yang dilembagakan itu dinamakan agama. Jadi karena itu sifatnya persepsi, maka bebas dong masing-masing orang mempersepsikan kayak apa Tuhannya. Jadi yang mempunyai persepsi sama, oh Allah itu seperti ini, maka dia menjadi agama A. Yang mempunyai persepsi yang berbeda dikit kayak gini, Allah itu seperti ini, maka dia menjadi agama B. Yang persepsinya berbeda lagi dengan A dengan B, dia mempunyai pemahaman Allah seperti ini, maka dia menjadi agama C. Dan seterusnya, sehingga lahirlah agama-agama di dunia ini. Sehingga lahirlah agama-agama di dunia ini. Jadi masing-masing agama itu lahir dari persepsi masing-masing dari orang. Satu dengan yang lain yang bersamaan bergabung menjadi agama tertentu. Nah, karena itu persepsi, maka kita wajib memberikan kebebasan terhadap masing-masing orang untuk memilih dia beragama apa sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan keyakinannya. Gitu ya, Kak. Sehingga agama itu adalah sebuah kebebasan bagi manusia. Nah, dengan dalil ini maka kita harus menghormati masing-masing orang dengan pilihan agamanya. Kita tidak boleh intervensi gitu, karena itu persepsi. Demikian kita sendiri juga harus punya pendirian terhadap agama kita. Ya, oke. Itulah agama ya, Kak. Agama adalah persepsi dari masing-masing manusia. Oke, nanti akan dilanjutkan ya, Kak. Ada penjelasan dari PowerPoint ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada agama Kristen. Nah, agama Kristen seperti yang aku sampaikan di awal tadi adalah kita melihat, kita mempercayai bahwa Tuhan kita itu berdimensi. Tuhan kita itu Allah yang hadir, Allah yang maha hadir. Allah yang tidak hanya hadir di sorga saja, tapi Allah yang juga hadir di dunia ini. Disebut Allah maha hadir. Nah, saya sampaikan cari istilahnya ya, Kak. Masukkan di resume. Nah, Allah maha hadir ini, Kak, karena dia maha hadir, karena dia persepsi, maka banyak Alkitab yang memberikan nama-nama kepada Tuhan. Allahnya mempunyai nama-nama banyak, ya misalnya Tuhan sebagai gembala, Tuhan gunung batu, Yesus Kristus, El Shaddai, dan lain sebagainya. Itu nama-nama yang ada di Alkitab. Gitu. Nah, coba kamu sebutkan, ada 3 mahasiswa boleh menyebutkan nama lain dari Allah. Sebutan lain tentang Allah yang Anda kenal, yang Anda biasa sebut. Apa aja? 3 orang aja, Kak. Ayo yang mewakili siapa? Silakan. Nama lain dari Allah. Tadi sudah ada Gunung Batu, Gembala, El Shaddai. Mesias. Mesias itu adalah sang penyelamat. Allah adalah Mesias. Ya, engkau Mesiasku. Oke. Yang lain. Terima kasih, Sheryl. Yang lain. Apa? 2. Ayo, jangan lama-lama. Yahweh. Yahweh, oke, Yahweh. Yahweh atau Yahweh. Aku adalah Yahweh. Aku adalah YHWH. Siap, oke. Yang lain, satu lagi. Immanuel itu. Immanuel. Immanuel. Allah maha hadir ya. Allah hadir di antara kita. Immanuel ya. Oke. Immanuel itu adalah sebutan dari ya pada Allah. Namakan dia Immanuel ya kayak gitu. Oke, ya masih banyak nama-nama lain. Apakah kita boleh memberikan nama baru kepada Allah? Boleh, ya boleh dong. Karena persepsi, misalnya di antara kamu berkata, Bu, bagi saya Allah itu adalah sahabat yang sejati.
Boleh nggak kayak gitu, guys? Boleh. Asalkan ada syaratnya. Asalkan penamaan, penyebutan tentang Allah yang Anda buat itu sesuai dengan iman percaya Anda dan dalam rangka pemuliaan, bukan dalam rangka penistaan. Bukan dalam rangka penistaan. Bu, Allah itu bagi saya sahabat yang sejati. Oke. Mungkin kamu baru ditinggal oleh teman-temanmu. Sehingga kamu mengatakan, ya memang hanya Tuhan yang menjadi sahabat saya. Oke. Bisa dong, itu berangkat dari penghayatan Anda. Begitu ya. Oke. Dia seperti Mazmur ya. Daud ya, Daud ya, Daud itu yang membuat Mazmur ya, guys. Itu mengatakan Allah adalah gembala. Gembalaku, gembala yang baik. Mazmur 23. Padahal gembala itu adalah profesi kaum grassroots, kaum bawah ya, guys. Tetapi pemazmur ngapain ya menamakan Allah itu sebagai gembalanya, gembala yang baik. Karena itu berangkat dari penghayatan dia sebagai seorang gembala bahwa seorang gembala itu harus cari makan minum untuk domba-dombanya, harus melindungi domba-dombanya dari berbagai mara bahaya, dari cuaca, sehingga dibuatkanlah rumah yang aman, pondok atau kandang yang aman buat domba-dombanya. Harus dicarikan tempat rumput makan. Gitu. Gitu ya, guys. Jadi karena di sana itu kan geografisnya itu penuh dengan gunung-gunung bukit-bukit ya, gunung batu, guys. Nggak seperti sekarang, nggak seperti di Indonesia, tumbuh rumput di mana-mana. Di sana nggak ada. Jadi gembala harus berusaha mencari padang rumput untuk makan dari domba-dombanya. Harus mencarikan mata air ya, guys. Karena tidak sembarang batu ada mata airnya, kayak nggak seperti di Indonesia ya, guys. Indonesia gali tanah aja sudah keluar air ya. Kalau di sana belum tentu ya, guys. Kayak gitu. Lalu harus melindungi dari mara bahaya selain cuaca ekstrim, siang panas banget, malam dingin dan angin berhembus kencang. Ya, guys, itu gampang membuat domba-domba sakit dan mati. Selain itu harus mengamankan dari binatang buas ya, dari serigala ya. Maka gembala harus seorang pemberani. Dia bersiap untuk bertarung dengan serigala. Ketika salah satu dombanya itu diterkam oleh serigala, maka dia harus bisa membunuh serigala itu untuk ngambil tulangnya, sekedar tulangnya di perut serigala. Untuk dijadikan bahan bukti kepada sang pemilik domba. Karena domba itu, guys, yang diangon itu, digembalakan itu tidak hanya sekitar 5 atau 10 ya. Tapi ratusan ya. Mungkin dia punya sendiri 20, tetangganya titip 20, tetangganya lagi titip 25, sampai ratusan. Sehingga dia bisa hampir 3 bulan menginap di padang gembalaannya itu. Di padang gembalaannya itu, guys. Untuk penghidupan dari domba-dombanya. Kayak gitu, oke? Okay? Kayak seperti itu ya, guys. Itulah, nah pemazmur melihat bahwa Allah telah mengerjakan itu baginya menjadi gembala. Memberikan penghidupan, memberikan pimpinan, bimbingan, menyelamatkan. Domba-domba yang masuk jurang itu harus diangkat ya, guys. Harus dibantu untuk tetap hidup. Kalau dia mati harus diambil. Dijadikan bukti bahwa dombanya itu nakal ya, atau dombanya kecelakaan dan sebagainya. Jadi segitunya seorang gembala dan pemazmur menghayati Tuhan itu telah sedemikian rupa untuk dia. Maka dia berkata Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi walaupun profesi seorang gembala itu grassroots, tapi ditempatkan untuk Tuhan. Ya gitu. Dan lucu guys ya, amazing ya, nggak sekedar lucu, amazing. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yohanes 10 ya guys, Anda baca ya Injil Yohanes 10. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Padahal ikon gembala itu kan diciptakan oleh Mazmur. Itu berada di abad sekian di belakang Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia merespon,
Akulah gembala yang baik. Jadi kalau Mazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik, Allah gembalaku, maka Yesus datang, aku gembala yang baik. Artinya Tuhan senang ya dengan penyebutan sebagai gembala yang dibuat oleh Mazmur, oleh Daud. Demikian jadi saya katakan Anda bebas guys mau mengatakan Allah sebagai sahabat. Kalau saya Allah itu orang tua saya yang sejati. Iya benar, boleh. Boleh sangat ya guys. Karena orang tua itu mempunyai peran-peran yang kita dapatkan dari Tuhan, bahkan lebih dari Tuhan. Bahkan lebih dari orang tua. Tuhan itu. Tuhan itu adalah orang tua kita yang sejati guys. Kita lahir dari tangan Tuhan. Melalui orang tua kita. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya guys. Nah, setiap sebutan tentang Allah, baik itu Immanuel, Allah yang hadir, baik itu El Shaddai, baik itu Gembala, dan lain sebagainya, itu mempunyai karakteristik masing-masing. Tadi ya, kalau gembala itu karakteristiknya menjaga, melindungi, memberi makan, minum, ya guys, memelihara dombanya, kayak gitu. Karakteristik dari sebutan gembala. Kalau Gunung Batu, ya guys, di sana Gunung Batu itu tempat mereka untuk berteduh dari hujan, tempat mereka berlindung dari lautan pasir yang berterbangan, yang mereka berteduh di satu sisi, sehingga mereka tidak kelilipan, mereka tidak nelen-nelen, tidak menghirup pasir yang ringan-ringan, yang sedang berterbangan. Mereka berlindung dari cuaca ekstrim dingin, Gunung Batu itu ya. Jadi tempat perlindungan ya guys, Gunung Batu itu. Tempat perlindungan yang aman. Berlindung dari binatang buas yang mereka bersembunyi di dalam batu-batu itu sehingga aman gitu ya guys. Binatang buas tidak menerkam mereka. Gunung Batu begitu. Allah adalah gunung batu, jadi penghayatan Allah adalah kota benteng. Kalau kota benteng ya keamanan juga ya, dari segi keamanan gitu ya. Kayak gitu ya guys. Nah, berkarakter. Masing-masing berkarakter. Nah, dari berbagai karakter ini guys, oleh bapak-bapak gereja, yaitu kaum rasuli. Jadi kaum rasuli itu termasuk dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu adalah pemuka-pemuka agama atau pimpinan-pimpinan agama pada awal gereja berdiri. Jadi bapak-bapak gereja ini adalah pemimpin-pemimpin mula-mula. Gereja purba, gereja mula-mula ya guys. Di sana ada kaum rasuli. Nah, kaum rasuli ini mengambil karakteristik tentang Allah ini, kemudian diciptakanlah, dikristalisasi menjadi konsep Trinitas. Menjadi konsep Trinitas, guys. Jadi konsep Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah Allah itu Esa. Oke, nanti masing-masing dari Anda setel Sema Israel ya. Kamu tulis Sema, Shema, Sema Israel. Sema Israel itu adalah semacam ajan gitu guys. Ajan dari agama tetangga, agama Islam. Kan ada ajan gitu. Nah, Sema Israel itu menyebutkan bahwa Allah kaum Israel itu adalah Esa. Nah, nanti kamu lihat ya guys. Kamu lihat, Sema Israel lalu kamu dengar. Nah, sampai sekarang kaum Yahudi itu memperdengarkan Sema Israel itu guys pada saat-saat tertentu di bait Allah. Itu ajakan untuk orang-orang Yahudi berdoa. Ya, berdoa masuk pada peribadahan. Nah, Sema Israel itu mengatakan bahwa Allah itu Esa. Jadi Allah kita itu guys Esa. Kalau orang berkata ini Allahnya orang Kristen ini gimana sih? Ada Bapa, ada Putra Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Tiga ya Allahnya. Enggak guys, Allah kita tidak tiga. Allah kita itu Esa, satu. Tapi yang satu itu bisa kita pahami atau kita bergaul atau menjadi karakteristik atau berperan sebagai Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Anak, Putra, dan Roh Kudus, Sang Penolong atau Parakletos. Seperti saya sampaikan, Allah kita itu berdimensi. Walaupun dia satu, dia hadir sebagai Bapa, Sang Pencipta, yang ada di sorga, hadir sebagai Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, dan kemudian Roh Kudus sebagai Sang Penolong, yaitu Parakletos.
Jadi berdimensi. Apakah tiga? Tidak, satu. Jadi mungkin gampangannya kayak saya ya guys. Saya ini adalah pendeta. It's okay. Saya di gereja. Kalau gereja itu menjadwal saya untuk pelayanan minggu, maka saya melaksanakan diri saya sebagai pendeta. Tetapi saya juga dosen bagi Anda. Gitu. Saya adalah istri bagi suami saya. Gitu. Tetapi saya satu. Peran istri berbeda dengan peran sebagai pendeta. Peran pendeta berbeda dengan dosen, walaupun ada persamaannya, tetapi tetap berbeda ya. Gitu. Lalu peran saya sebagai istri atau sebagai anak, sebagai ibu untuk anak-anak saya berbeda dengan sebagai dosen dan sebagai pendeta ya. Seperti itu. Tapi saya satu. Itu mudahnya aja ya guys. Gitu. Atau ada orang yang menyamakan seperti ini guys. Seperti air ya. Air itu zatnya air. Tapi dia bisa menjadi uap. Bisa. Lalu uap itu bisa menjadi air kembali. Bisa. Air bisa menjadi es. Kayak gitu. Bisa jadi es. Jadi air, es, dan uap. Nah kayak gitu. Nah Allah juga begitu. Allah Esa. Tapi karakteristiknya bisa kita tangkap sebagai Allah Bapa. Sebagai Yesus Kristus. Sebagai anak putra yang berdaging. Allah yang berdaging. Dan Roh Kudus, Allah dalam bentuk roh. Nah, itulah konsep yang dibuat oleh Bapak gereja. Ini keluar di UTS ya. Kalian catat ya, guys. Jadi dibuat oleh kaum rasuli. Kaum rasuli itu bagian dari bapak-bapak gereja, pemuka-pemuka gereja, pemimpin-pemimpin awal gereja purba ya. Oke. Seperti itu. Nah, baik ya, Kak. Saat ini kita akan masuk kepada Allah Bapa. Jadi kita tahu bahwa Allah itu Esa, satu. Tuh. Kita mau nyebut ya Yesus, itu berarti kepada Allah. Ya Bapa, tolonglah kami ya kepada Allah, Allah yang sama. Roh Kudus hadirlah engkau di hatiku. Ya, sama, kepada Allah yang sama. Sama seperti saya, ada yang nyebut saya Bu Evi, ada yang nyebut saya Bu Pendeta, it's okay. Ada yang mungkin menyebut nama kecil saya karena dia keluarga saya, ya oke. Tapi saya itu tetap satu, gitu ya. Itulah Allah. Allah berdimensi sama dengan kita. Nah, kita sekarang masuk pada Allah Bapa ya, Kak. Allah Bapa, guys, Allah Bapa ini adalah Allah Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta ini hakikatnya Allah yang menciptakan dari hal yang tidak ada. Sehingga dia disebut sebagai Sang Pencipta kekal. Yang selalu dalam kondisi mencipta. Sebagai Sang Pencipta sejati. Karena dia menciptakan dari hal-hal yang tidak ada. Sehingga disebut sebagai Sang Pencipta yang sejati. Sang Pencipta yang sejati. Bapak ini disebut sebagai Sang Pencipta sejati. Dan guys, kamu dengerin aja, nanti aku kasih itunya ya, PowerPoint-nya ya. Kamu dengerin aja sekarang. Pencipta Sang Allah Pencipta yang sejati. Begitu. Karena Allah menciptakan dari hal-hal yang tidak ada. Berbeda dengan saya. Saya mau membuat kue, roti, donat misalnya. Harus ada tepung, harus ada mentega. Jadi saya menciptakan dari bahan-bahan yang sudah ada menjadi bentuk atau menjadi yang lain. Tapi kalau Allah menciptakan, dia tidak membutuhkan bahan-bahan. Dia adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, tolong kamu nanti guys, cari istilahnya apa ya. Allah menciptakan dari hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Ada istilahnya ya. Kamu bisa cari di Google ya dan masukkan di resume Anda ya. Bahwa Allah mencipta yang sejati. Dia mencipta dari hal yang tidak ada menjadi ada. Ada istilahnya ya guys. Anda temukan sendiri ya. Selain yang tadi ya. Allah Maha Hadir. Istilahnya apa? Karena Allah yang pencipta sejati. Yang menciptakan dari hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Istilahnya apa ya? Jadi karena Allah itu adalah pencipta sejati. Sejati ya guys. Kamu lihat kata sejati.
Maka karena sejati, maka dia adalah Allah sang pencipta kekal. Pencipta kekal, guys. Karena kalau sejati itu artinya kan terus-menerus secara bahasa Jawanya itu selalu mintu ya, secara terus-menerus konsisten. Ya, guys. Dia mencipta. Hari ini dia mencipta, besok mencipta. Oh, dia hari ini mencipta, besok enggak. Hari ini mencipta lagi, besok enggak, besoknya enggak, lalu mencipta lagi. Maka dia bukan pencipta sejati. Karena kalau dia pencipta sejati, maka terus-menerus dia akan mencipta. Ya kan? Maka disebut Allah sang pencipta kekal. Dari sekarang sampai next, dia tetap mencipta. Sekarang apakah Allah tetap mencipta? Ya, misalnya jantung, paru-paru kita tetap berfungsi dengan baik. Siapa yang mengoperasionalkan itu? Tuhan ya, guys. Apakah Allah itu pernah berhenti, tidak mencipta? Tidak, guys. Selalu dalam kondisi stay untuk bekerja. Standby bekerja. Ya. Rambut kita aja kalau dibiarin aja makan panjang. Lah siapa yang melakukan itu? Pertumbuhan itu. Allah. Jadi Allah selalu dalam keadaan bekerja. Maka disebut pekerja kekal, pekerja sejati. Yes. Nah, begitu. Nah, karena dia sang pekerja kekal ya. Kekal itu adalah tidak hanya ketika dunia ini ada, tetapi ketika dunia ini tidak ada, kiamat, Allah tetap bekerja karena sorga dan neraka itu miliknya. Bayangkan kalau kita semua pindah ke sorga, apakah Allah diam? Enggak, Allah tetap bekerja di sana. Kita memuji dan memuliakan Allah dan Allah tetap berkarya. Karena itu kan rumahnya. Dia tuan rumah atas kita di sorga. Dan juga dia di neraka adalah kedaulatannya juga. Dia terus bekerja kekal. Kalau dunia ini umurnya berabad-abad ya guys. Kalau di kekekalan kita tidak tahu sampai berapa abad. Selamanya. Jadi selamanya kekal Allah bekerja. Jadi Allah bekerja tidak hanya terkait dengan kurun waktu dunia. Tapi sampai kekal di sorga pun Allah bekerja. Karena sorga itu adalah kedaulatan Allah juga. Termasuk neraka kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah tidak hanya di bumi. Kedaulatan Allah meliputi langit, bumi, sorga, neraka. Nah, karena sorga itu sifatnya kekal, neraka itu sifatnya kekal, maka Allah kekal bekerja di sana. Bayangin Kak, kalau misalnya Allah itu 5 menit aja atau 1 menit aja dia istirahat, apa yang terjadi? Maka jantung kita diam, tidak bekerja. Organ tubuh kita menjadi mandek. Maka dunia ini akan berhenti sejenak. Maka yang terjadi apa? Tabrakan ya. Tata surya akan bertabrakan satu dengan yang lain. Hancurlah semua. Kalau Allah sejenak saja. Kayak gitu, oke? Kita paham ya? Jadi Allah adalah pencipta sejati. Karena sejati, maka dia menciptakan kekal. Sebagai pencipta kekal, tidak ada waktu. Tidak sedang berkarya. Nah, maka karena dia itu pencipta sejati, pencipta kekal, maka hasil karyanya itu eh, adalah unggul. Karyanya itu ciptaannya bersifat unggul. Bersifat unggul ya Kak. Karena sejati yang menciptakan itu tidak hanya super maestro dari pencipta, tapi super maestro. Gitu. Tidak seperti kita coba-coba dulu lah, bisa apa enggak? Gagal. Coba lagi lah, gagal. 4 kali, 2 kali baru mungkin berhasil. Nah, itulah kita. Karena kita bukan bekerja sejati. Tapi kalau Allah, setiap yang keluar dari karya tangannya, itu adalah sempurna. Kekal. Sempurna. Wahid. Sempurna. Gitu. Oke? Karena Allah itu pekerja yang sempurna. Mungkin kita ingat, bagaimana Bu orang yang lahir-lahir cacat? Itu apa sempurna? Iya, Kak. Kita melihat dia cacat itu dari perspektif kacamata kita sebagai manusia. Tapi dari rencana dan kehendak Allah berbeda. Mungkin Allah akan menjadikan seperti itu supaya namanya dipermuliakan. Bisa kita lihat kan ya.
Ada orang yang kita katakan dia cacat, ya Kak. Tetapi dia mempunyai prestasi yang luar biasa dalam entertain, dalam olahraga. Kita aja yang normal kalah ya, renangnya atau main apa dan lain sebagainya, atau berperan sebagai apa, entertain dan lain sebagainya, dia bisa mendapatkan penghasilan secara luar biasa dalam keadaan cacat. Gitu. Bukankah itu amazing? Kayak gitu ya Kak. Nah, jadi semua hasil karya dari Tuhan adalah bersifat unggul karena Dia pencipta sejati dan pencipta kekal. Oke. Nah, karena Allah mempunyai karakteristik sebagai Bapa yang demikian itu, sebagai pekerja kekal, sebagai pekerja sejati, sebagai pekerja yang bernilai unggul, maka kita sekarang yang adalah ciptaannya mempunyai relevansi, atau relevansinya dengan kita adalah satu, kita kita adalah makhluk pekerja. Jadi kita ini makhluk pekerja. Kenapa ya? Karena pencipta kita itu adalah pekerja yang sejati. Biasanya tangan pencipta itu nyata terwujud dari kepada atau kepada ciptaannya. Kalau kita bikin kuenya berkelas ya Kak, maka kuenya pasti enak, bahan-bahannya juga bagus. Gitu. Tidak, ya mungkin agak mahal dikit ya karena dan lain sebagainya, karena dan lain sebagainya. Nah, itu kita, citra kita membuat kue terkait dengan kualitas hidup diri kita. Maka karena kualitas Allah yang sedemikian rupa sebagai pencipta, maka hasil ciptaannya itu adalah kita. Maka kita adalah pekerja yang sejati. Hakikat kita adalah pekerja yang sejati, kayak gitu. Jadi kalau kita sedang mengerjakan, menghasilkan karya-karya yang tidak sejati, artinya yang menghancurkan kehidupan, yang membuat orang lain menjadi menjadi sakit, itu kan bukan karya Tuhan, ya. Maka akan ada rasa bersalah dalam diri kita. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu bukan kesejatian dari hidup. Kalau kesejatian hidup itu berarti membangun hidup. Misalnya pekerjaan kita, hal-hal yang dilarang oleh negara gitu, korupsi, narkoboy gitu ya, sebagainya. Maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu bukan termasuk karya yang sejati. Itu karya yang menghancurkan, ya, bukan karya untuk membangun. Maka kita dipanggil sebagai pekerja sejati. Bukan dipanggil, sorry. Hakikat kita pekerja sejati. Hakikat kita mengerjakan hal-hal sesuai dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Kedua, kita adalah makhluk pekerja ya, yang satu. Kedua, karya kita harus bergaris lurus dengan rencana dan kehendak Allah karena kita ciptaannya. Kayak aku guys ya, misalnya aku mau bikin capcay. Gak mungkin setelah jadi capcay itu jadi donat. Gak mungkin kan? Maka dia akan jadi sesuai dengan yang saya inginkan. Ada sayur, ada udang, bahan apa bumbunya itu misalnya ada jahe dikit gitu ya guys, ada apa tuh bawang putih. Maka dia akan jadi capcay seperti yang saya inginkan. Bukan jadi donat. Ya gitu karena saya memang bertujuan membuat capcay. Maka Tuhan itu mempunyai tujuan masing-masing kepada kita. Maka kita dipanggil untuk menjadi pekerja yang sejati, mewujudkan rencana dan kehendak Allah. Oke, dua, tiga ya. Kita dipanggil untuk menghasilkan karya-karya yang memampukan orang lain untuk hidup. Bagaimana Allah karya-karyanya itu menghidupkan kita. Jadi kalau karya kita, sikap hidup kita itu menghancurkan orang lain, itu tidak bersesuaian. Gitu ya, gitu ya. Oke, itu adalah Allah Bapa ya, guys. Itu adalah Bapa. Sekarang jamnya jam 9.33. Guys, jam 9.33 menit. Guys, boleh kita lanjutkan minggu depan kah? Tentang Yesus Kristus dan Roh Kudus lalu Imago Dei. Boleh? Kita sudahi sampai sekarang ini aja. Boleh, Kak? Halo? Boleh, Ibu. Boleh. Boleh ya? Boleh ya?